Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nuraida dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul hukum syara. Hukum syara yaitu segala kitab Allah, ayat atau hadis mengenai perbuatan mukallaf, baik mengenai perintah melaksanakan, meninggalkan, pilihan melaksanakan atau meninggalkan, maupun hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Selanjutnya, kita akan memasuki contoh-contoh hukum syara. Yang pertama ada ayat atau hadis mengenai sholat, puasa, zakat, haji, zina, judi, kisos, berpakaian, makan, minum, dan sebagainya. Yang kedua ada ayat atau hadis mengenai sebab-sebab wajibnya sholat, syarat sah, yang membatal, jumlah rakaatnya, bolehnya menjamak dan mengqasar sholat, ukuran sah dan batalnya sholat. Next, kita akan memasuki macam-macam hukum syara. Hukum syara ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada hukum taklifi. Hukum taklifi ini yaitu ayat atau hadis mengenai perintah melaksanakan, meninggalkan, pilihan kebebasan melaksanakan atau meninggalkan, seperti ayat atau hadis mengenai sholat. Yang kedua ada hukum wadai, yaitu ayat atau hadis yang berkaitan dengan hukum taklifi, seperti sebab-sebab wajibnya sholat, syarat sah, yang membatal, jumlah rakaat, bolehnya menjamak dan mengqasar sholat, ukuran sah dan batalnya sholat. Selanjutnya kita akan masuk ke pembagian hukum taklifi. Hukum taklifi ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama itu ada ijab atau wajib, yaitu ayat atau hadis yang berisi perintah melaksanakan dengan redaksi yang tegas dan ada sanksi jika dilanggar, seperti ayat atau hadis mengenai sholat, puasa, zakat, haji, dan sebagainya. Yang kedua ada nadab atau sunnah, yaitu ayat atau hadis mengenai perintah melaksanakan dengan redaksi yang tidak tegas dan tidak ada sanksi jika tidak dilaksanakan, seperti ayat atau hadis mengenai sholat sunnah, puasa Senin Kamis, sedekah, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada tahrim atau haram, yaitu ayat atau hadis mengenai perintah meninggalkan atau larangan dengan redaksi yang tegas dan ada sanksi jika dilanggar, seperti ayat atau hadis mengenai perintah larangan berzina, berjudi, dan sebagainya. Yang keempat ada karahah atau makruh, yaitu ayat atau hadis mengenai perintah meninggalkan atau larangan dengan redaksi yang tidak tegas dan tidak ada sanksi jika tidak dilaksanakan, seperti ayat atau hadis mengenai memakan makanan yang menimbulkan bau tak sedap, merokok, dan yang kelima ada ibahah atau mubah, yaitu ayat atau hadis yang berisi pilihan boleh dikerjakan atau tidak dikerjakan dan tidak ada sanksi, seperti bolehnya memakan makanan yang lezat, berpakaian yang bagus, dan sebagainya. Sekarang kita akan memasuki pembagian hukum wadai. Hukum wadai ini dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama ada sabab, yaitu segala yang keberadaannya mengakibatkan adanya hukum, dan jika tidak ada maka hukumnya hilang, seperti datangnya bulan Ramadan menjadi sebab wajibnya puasa Ramadan, terbenamnya matahari menjadi sebab wajibnya melaksanakan sholat maghrib. Yang kedua ada syarat, yaitu segala yang harus ada sebelum pelaksanaan yang diperintahkan, seperti sebelum sholat harus wudhu terlebih dahulu. Kalau syarat ini dilaksanakan, tidak otomatis hukumnya ada, seperti orang yang berwudhu belum tentu melaksanakan sholat, tetapi sholat tidak sah kalau tidak berwudhu. Yang ketiga ada mani, yaitu segala yang keberadaannya mengakibatkan hilangnya hukum, seperti adanya haid mengakibatkan hilangnya kewajiban sholat.
Membunuh mengakibatkan hilangnya hak untuk mendapatkan hak waris. Yang keempat, ada sah, yaitu terpenuhinya syarat sabab rukun dan tidak adanya mani. Seperti sahnya salat jika dilaksanakan pada waktunya, sudah berwudu, dilaksanakan semua rukun salat dan tidak ada yang membatalkan salat tersebut. Yang kelima, ada batal, yaitu segala yang tidak terpenuhinya syarat sabab rukun dan adanya mani, seperti batalnya salat karena di luar waktunya, tidak berwudu dan tidak melaksanakan semua rukun salat, dan pasti karena adanya yang membatalkan salat tersebut. Yang keenam, ada ajimah, yaitu hukum yang dikerjakan sesuai dengan aturan yang ditetapkan, seperti wajibnya puasa Ramadan bagi yang dewasa. Yang ketujuh, ada ruksah, yaitu adanya kebolehan untuk melakukan hal-hal yang di luar yang telah ditetapkan dalam keadaan yang tidak normal karena adanya kesulitan atau dalam keadaan darurat, seperti bolehnya tidak berpuasa Ramadan bagi musafir tetapi menggantinya di hari lain. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.